Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tes akademik Akpol. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk tahun ini ujian tes akademik Akpol terdiri dari pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Indonesia. Saya akan coba bahas satu persatu, ya, dan saya akan coba sertakan soalnya dalam bentuk PDF di link deskripsi. Nanti kalian bisa cek. Baik, kalau gitu, mari kita mulai. Nah, baik teman-teman, kita bahas soal yang sudah teman-teman coba kerjain. Nomor 1, ini bentuk pangkat atau eksponen. Jadi kalau ada pangkat negatif, kita jadiin positif dulu ya, dengan cara menukar posisi. Jadi min 5 ini ke bawahin, min 2 ini ke atasin, jadi positif. Gitu. Jadi 2, yang atas tinggal Y pangkat 3, Y min 2-nya naik, jadi Y pangkat 2, yang bawah itu 8, X-nya pangkat 3, X yang di atas turun, jadi X pangkat 5. Pangkatin lagi sama 2. Nah, yang bisa dicoret-coret aja. Ini kan bisa dicoret ya. Jadinya 4. Kemudian ini kalau ada dikali pangkat, basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah aja. Berarti Y pangkat 5, ini 4, ini X-nya juga kita jumlah pangkatnya. Pangkat 8. Dipangkatin 2. Nah, ketika ada pangkat, ketemu pangkat lagi. Berarti pangkatnya kita kalikan. Y pangkat 10, 4 pangkat 2, 16. X-nya pangkat 8 kali 2, 16. Seperti itu. Jadi Y pangkat 10, 16, X pangkat 16. Seperti itu. Nomor 3, logaritma. Nah, ini sifatnya logaritma itu ketika penjumlahan basisnya sama, ini basisnya sama ya, sama-sama 10, maka kita bisa satuin jadi perkalian. Jadi log ini kita kalikan 4 akar 3 dikali 3 akar 3 per log 6, seperti itu. Jadi penjumlahan berubah jadi perkalian, tapi lognya tinggal 1. Kemudian yang ini kita kalikan, 4 kali 3 kan 12, akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 12 kali 3, yaitu 36 per log 6. Seperti itu. Nah, logaritma seperti ini kita bisa jadikan satu. Jadi pembagian basisnya sama. Jadi kalau basisnya sama itu banyak sifatnya ya. 6 ini bisa jadi basis ya. 6 log 36. Jadi 6 pangkat berapa hasilnya 36. Itu kan 2 ya. Berarti 6 pangkat 2. Hasilnya 2. Seperti itu. Logaritma itu kan nyari pangkatnya. Berikutnya nomor 6. Grafik fungsi kuadrat X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, ini berarti kita identifikasi grafik. Yang harus dilihat ini kan A, B, C. Si A ini menentukan jenis bentuk grafiknya. Jadi kalau A-nya positif, bentuk grafiknya gini, cekung. Seperti itu. Tapi kalau A-nya negatif, bentuk grafiknya seperti ini. Cembung gitu, naik ke atas ya. Kalau A-nya positif itu terbuka ke bawah. Kalau A-nya negatif, terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas, atasnya terbuka. Kalau negatif, bawahnya yang terbuka, seperti itu. Nah, di sini A-nya positif, maka gambarnya kan seperti ini, huruf U, bukan huruf N. Berarti yang huruf N ini salah. Ini salah, salah, salah. Seperti itu. Nah, kemudian si C ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini C-nya negatif 3, berarti titik potongnya negatif 3. Gitu ya. Ini negatif 3 betul. Ini negatif 3 juga betul. Nah, jadi kita cari untuk petunjuk ini kita nggak bisa menentukan mana yang benar ya. Yang B ini dia berkaitan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri
itu ini ya, simetri lipat. Di sini simetri lipatnya ini. Nah, bedanya di sini sumbu simetrinya negatif, ini sumbu simetrinya positif. Seperti itu. Atau mau dicari angkanya yang tepat berapa juga boleh. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Di sini B-nya plus, berarti min 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Jadi hasilnya min 1. Atau sumbu simetrinya negatif. Berarti seperti ini. Berarti ini salah. Sumbu simetrinya positif kan. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Nah, identifikasi grafiknya. A menentukan bentuk grafik. Si B ini sumbu simetri grafik tersebut. Dan C titik potong dengan sumbu Y. Seperti itu. Dari sini juga salah semua ya. C-nya itu negatif. Harusnya. Seperti ini. Titik potongnya dengan sumbu Y negatif. Nomor 8, ini fungsi komposisi. Jadi kalau komposisi, ini syarat aja ya, ini cuma syarat pecahan. Syarat fungsi pecahan, jadi nggak perlu dihiraukan saja, ini nggak masuk di perhitungan. Nah, kalau FOG 1, ini kan FOG 1, F1 itu maksudnya FG1 gitu ya. Yang belakang dulu dikerjain. Nah, G1 berarti kita pakai GX ini. Di mana G1, GX itu kan X plus 2. Berarti kalau G1, X-nya ganti 1. 1 plus 2 sama dengan 3. Berarti sama dengan F, G1 itu 3 nilainya. F3. Nah, Fx itu kan ini, 2X plus 3 per X min 2. Berarti X-nya kita ganti 3. 2 kali 3 plus 3 per 3 kurang 2. Seperti itu. X yang di sini kita ganti 3. Berarti ini 6. 6 tambah 3 per 1. Sama dengan 9. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Fungsi komposisi. Jadi kalau kita dikasih angka, maka masukin aja langsung angkanya. Nggak perlu nyari FOGX. Berikutnya fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini ada rumusnya ya. Jadi kalau fx ini sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Inverse-nya itu kita tukar aja nih. Min d x tambah b, b sama c-nya tetap. Yang pindah posisi itu a sama d. Tukar, tandanya dirubah. Sedangkan untuk ini syarat saja, jadi nggak masuk ke perhitungan. Sehingga kalau ff-nya itu sama dengan 4x min 1 per 3x plus 5. Berarti ini sebagai ABC-nya. Ini A, B, C, D. Gitu ya. Sehingga inverse-nya tinggal ini pindah ruas, pindah tukar tempat sambil di minus. Berarti min 5x min 1, 3x-nya tetap, min 1-nya tetap, ini jadi min 4. Min 5x min 1 per 3x min 4. Tempat yang E. Seperti itu. Nah, ini tidak masuk ke perhitungan. Ini cuma syarat agar bawahnya tidak sama dengan 0. Kemudian nomor 14, ini program linear. Bentuk program linear. Nah, intinya kita bikin persamaan, kemudian persamaannya itu kita eliminasi. Hasil eliminasinya kita masukin ke sini, ke fungsi tujuan. Tujuannya ini kan keuntungan maksimum gitu. Nah, yang pertama
Oh, ini kita anggap X ya. Jadi dua jenis keripik rasa pisang, keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Jadi kita misal anggapnya X ini yang rasa coklat, yang Y ini rasa keju. Nah, gitu. Modalnya 10.000 untuk si coklat dan 15.000 untuk si keju. Gitu ya. Modal yang dimilikinya 500.000. Berarti persamaannya itu kan 10.000 dikali X ditambah 15.000 kali Y, itu harus kurang dari sama dengan 500.000. Nggak bisa nggak bisa melebihi ya. Nah, ini bisa dikecilin. Jadi 0,3 coret ini 10, 15, 500 lagi, itu dibagi 5. Jadi persamaan ini 2X tambah 3Y kurang dari 100. Nah, yang kedua, tiap hari hanya bisa memproduksi banyak 40 kg. Jadi jumlah X sama Y-nya ini paling banyak 40. Gitu. Nah, ini kita eliminasi dengan cara kita kaliin aja ya. Kita eliminasi, kita kalikan biar sama X-nya atau Y-nya. Misal kali 1, ini kali 2. Nah, sehingga yang atas tetap karena dikali 1. Kita pakai sama dengan dulu karena mau kita eliminasi. Kali 2 jadi 2Y sama dengan 80. Nah, kita kurangin sehingga Y-nya sama dengan 20 gitu. Nah, Y-nya 20. X-nya berarti ya 20 juga. Tambah Y sama dengan 40 gitu. Nah, kalau si ini fungsi tujuannya itu selisihnya nggak banyak, nggak sampai 2 kali, 3 kalinya, maka kemungkinan besar itu ini hasil nilai maksimumnya adalah hasil eliminasi tersebut gitu. Tapi kalau banyak selisihnya 2 kali sampai 3 kalinya, maka kita harus pakai titik pojok ya. Tapi ini nggak perlu karena fungsi tujuannya ini nggak sampai 2 kali atau 3 kalinya. Maksudnya si X ini atau si Y ini nggak sampai 2 kali salah satunya atau 3 kali salah satunya. Nah, kita tinggal kaliin aja. 2.500 kali X-nya 20. 3.000 kali X-nya 20. Kan jadi 50, nolnya 3. 60, nolnya 3. Gitu. Jadi total semuanya sama dengan 110.000. Seperti itu. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 110.000. Seperti itu ya. Ini nomor 14. Kemudian berikutnya ini matriks. Nah, ini inverse ya. Ini yang saya bahas yang inverse karena di inverse ini kita harus nyari determinannya dulu. Dan kebetulan ini inverse A, sehingga ada perkalian matriks segala di situ. Nah, ini inverse matrix X. Matrix X ini kan A kali B. Berarti kita cari dulu A kali B. A kali B, matriks A kali B, 2, 3, min 1, 1, min 3, min 1, 4, 2. Seperti itu. Nah, cara ngalinya jangan lupa ya, baris kali kolom. Bukan cuma 2 kali min 3, 3 kali min 1, enggak ya. Matriks ini agak unik perkaliannya. Cara ngalinya, depan kali atas, belakang kali yang bawah terus dijumlahin gitu. Jadi 2 kali min 3 itu min 6, ditambah 3 kali 4, 12. Depan kali atas, berarti 2 kali min 2, ditambah 3 kali 2, 6.
Min 1 kali min 3, 3. 1 kali 4, 4. Tambah 4. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, seperti itu. Baris kali kolom. Depan kali atas, belakang kali bawah. Berarti ini 6. Ini 4. 7. 3. Nah, ini baru A kali B. Kemudian inverse. Inverse itu berarti kita butuh determinan sama adjoin ya, gitu. Cari dulu determinannya, determinan A kali B. Determinan itu kan AD min BC. Jadi AD min BC dari situ. A, B, C. Berarti A kali D, 6 kali 3, dikurang 4 kali 7. Ini 18 dikurang 28, berarti minus 10. Determinan. Kemudian kita juga cari adjoinnya. Adjoin itu perputaran ini ya. Jadi D sama A ditukar, B sama C di minus. Seperti itu. Jadi adjoinnya nanti dapat 3, di sini 6, ini jadi minus 4, minus 7. Seperti itu. Sehingga inverse-nya, X inverse itu determinan X dikali X. Nah, X itu kan A kali B ini tadi. Berarti 1 per determinannya 10, min 10. Adjoinnya ini. 3, 6, min 4, min 7. Nah, ternyata di sini kalau min 10 posisinya nggak kayak gini ya. D sama E itu bukan. Berarti min-nya kita kali ke dalam. Per 10 dikali min semua jadi berubah tanda. Min 3, 4, 7, min 6. Seperti itu. Jadi kadang harus kita kali ke dalam, kadang biarin di luar minnya. Biar sesuai pilihan gandanya. Berarti yang B. Seperti itu. Nah, di matriks bentuk perkalian, determinan, adjoin, kemudian inverse. Ini cara inverse ya, langkah-langkahnya seperti itu. Butuh determinan dan adjoin. Cuma kebetulan di sininya dikali dulu baru di inverse, seperti itu. Kemudian nomor ini tentang barisan aritmatika. Suku ke-6 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut adalah 10 dan minus 38. Suku ke-12-nya berapa? Nah, kita bikin persamaan bisa, atau pakai cara itu juga bisa ya. Jadi suku ke-12 itu 11, ini 5 ditambah 17, 22. Ternyata suku ke-6, rumus aritmatika dulu ya. Aritmatika itu kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Seperti itu. Di sini A-nya, suku pertamanya, belum tahu. Bedanya juga belum tahu. Tapi yang tahu suku ke-6. Kalau U6 itu kan berarti A plus 5 ya. 6 kurang 1 kan 5B. Nilainya sama dengan 10. Kemudian U18 itu sama dengan A plus 7B sama dengan min 38. Seperti itu. Nah, kebetulan yang ditanya adalah U12. U12 itu kan berarti plus 11B sama dengan berapa? Nah, kalau kita cermati itu 2 kalinya A plus 11B. Kalau kita ini kita jumlah jadi 2A plus 22B sama dengan jumlahin min 28. Nah, gitu. Tapi yang kita butuh A plus 11, berarti kita bagi 2. Sehingga ini A plus 11B sama dengan min 14. Nah, yang ini yang kita cari. Jadi nggak perlu nyari A sama B-nya berapa. Karena kebetulan yang ditanya
itu bisa didapat secara langsung dari yang diketahui. Tapi bukan U12, misal U yang lain, maka kita harus nyari A sama B dengan cara eliminasi A-nya ini. Seperti itu. Nah, ini barisan aritmatika. Kemudian ini materi turunan rantai. Jadi turunan rantai itu turunan berpangkat, tapi ininya lebih dari satu suku ya. Bisa 2 suku, bisa 3 suku. Jadi kalau fx kita misalkan U pangkat n, U ini aljabar yang bawah ini. Jadi nggak cuma x pangkat berapa ya, tapi ada ekornya. Maka turunannya adalah f aksen x. Seperti biasa, turunin dulu pangkatnya. N dikali U pangkat n-1. Ini rumus umum turunan. Dikali U aksen. Dikali turunan dalam kurung ini. Jadi kalau fx itu sama dengan min 3 pangkat 5, maka f aksennya pangkatnya dulu turunin. 5 kali x kuadrat min 3 pangkat 4 kan kurang 1 dikali turunan dalam kurung. X kuadrat turunannya 2x. 3-nya enggak, turunannya habis. Jadi turunannya adalah 5 kali 2x itu 10x. X kuadrat min 3 pangkat 4. Nah, mintanya adalah f aksen 2. Berarti x-nya kita ganti 2. 10 kali 2. 2 kuadrat dikurang 3 pangkat 4. Ini 20. 4 kurang 3, 1. 1 di pangkat berapapun hasilnya 1. Sehingga hasilnya 20. Nah, seperti itu. Nah, jadi turunan rantai, pangkatnya turunin, dikali turunan dalam kurung. Nomor 27 ini integral. Cuma ini integral tentu ininya biasa ya, nggak perlu kita substitusi. Jadi kita pakai rumus umum integral. Integral min 1 sampai 2 x kuadrat plus x min 2 dx. Nah, integralnya ini. Jadi integral itu kan dasarnya 1 per pangkatnya tambah 1 gitu ya. X pangkatnya tambah 1. Nah, ini rumusnya. 1 per. Tapi kalau di sini ada konstantannya ya berarti angkanya dibagi. Misalnya ini 3x kuadrat berarti 2 tambah 1. Ini sama, ini 1 angkanya berarti 1 per 1 tambah 1 karena pangkatnya 1. Dikurang, kalau konstanta kita cukup tambahin x. Masukkan batasnya min 1 sama 2. Ini misal kita mau sederhanain, seperti pangkat 3, seper 2x pangkat 2, min 2x, kita masukkan 2 sama min 1. Yang pertama, 2 dulu. 2 berarti seper 3, 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 2 ini dikurang sama yang bawah. Jadi sepertiga min 1 pangkat 3 berarti tetap min 1 pangkatnya ganjil. Min 1 pangkat 2 berarti 2 kali min 1. Nah, seperti itu. Ini 8 per 3. Ini kan 2. 2 dikurang 4 berarti min 2. Kan 2 dikurang 4. Dikurang, ini sepertiga minus, ini jadi setengah, jadi plus 2. Nah, tinggal dimasukin 8 per 3 dikurang min sepertiga berarti jadi plus kan. 8 per 3 sepertiga berarti 9 per 3. Min 2 dikurang 2 jadi min 4. Min setengah. Nah, tinggal ini 9 bagi 3 itu 3. 3 kurang 4 min 1. Min 1 min setengah. Jadi min 1 setengah. Seperti itu yang C kita. Ini paling agak ribetnya di pecahan ya, karena kebetulan di sininya nggak habis. Tapi dasarnya ini. Integral itu 1 per pangkatnya tambah 1, x pangkatnya tambahkan 1. Kalau cuma
nambahin X saja. Nah, ternyata sudah habis. Untuk pembahasan baru 10 nomor ya, sisanya mungkin di video selanjutnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.